Hai, kembali lagi bersama saya, Axel Julio selaku Product Genius BMW Astra. Dan pada video kali ini, ada satu mobil yang sangat menarik. Ini adalah the new BMW X7 LCI. X7 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 dan kini tahun 2023 BMW X7 hadir dengan varian terbaru, yaitu varian LCI atau Life Cycle Impulse, atau bahasa yang lebih mudah dikenal dengan kata-kata facelift. Dan kini untuk pertama kalinya BMW X7 hadir dengan varian M Sport. Jika di varian sebelumnya hadir dengan varian opulence atau luxury, kini bahasa desain dari BMW X7 lebih menuju ke arah sporty dan agresif. Bisa Anda lihat dari bagian depan, tampilannya sangat significantly different, karena dari desain lampu saja Anda sudah bisa melihat kini lampu dari BMW X7 memiliki two layers, bagian atas dan bawah. Dan di bagian atas ini terdapat DRL dan lampu sen yang sangat cantik, dan twin headlights dengan proyektor di bagian main headlights. Kemudian tidak hanya dari bagian lampu, ada satu hal baru di bagian tengah, yaitu pada bagian kidney grille, yang mana sekarang kidney grille dari BMW X7 sudah menggunakan BMW Iconic Glow, atau bisa dikenal dengan grill yang bisa menyala, karena pada bagian dalam kisi-kisi grill terdapat ambient light, yang mana ketika malam hari Anda dapat melihat kemewahan lampu di sekitar grill. Jadi grillnya dapat menyala dan menambah kemewahan mobil. Kemudian karena X7 kini menggunakan varian M Sport, bisa Anda lihat bagian bumper depan juga memiliki desain yang sangat tajam. Terutama list hitam di bawah lampu ini hanya tersedia pada varian M Sport. Bicara soal teknologi, banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan pada BMW X7 LCI. Namun ada satu fitur yang menurut saya sangat-sangat canggih, yaitu Active Cruise Control with Stop and Go function, yang mana fitur ini membuat BMW X7 dapat menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Terutama fitur ini sangat berguna jika Anda berkendara di kemacetan. Fitur Active Cruise Control with Stop and Go function dibantu oleh radar-based technology, yang mana radar ini dapat Anda lihat pada bagian bumper depan, terutama di bagian bawah. Yes, di sini adalah letak radar dari BMW X7. Dan terlepas dari radar ini, pada bagian depan BMW X7 juga sudah dilengkapi dengan 6 titik sensor parkir, yang mana sensor parkir ini juga digunakan saat BMW X7 menggunakan teknologi BMW Parking Assistant dan juga Reversing Assistant. Pada bagian kaki-kaki, BMW X7 menggunakan two-axle adaptive air suspension, yang mana teknologi ini akan menambah kenyamanan berkendara Anda di dalamnya. Kemudian pada bagian velg, BMW X7 juga sudah menggunakan velg berukuran 21 inch yang dilengkapi dengan ban berukuran 285/45 R21. Dan velg ini spesial hanya untuk varian M Sport, yaitu styling 754 MB Color. Kemudian pada bagian pengereman, BMW X7 juga sudah dilengkapi dengan M Sport Brakes, yang mana teknologi ini dapat menambah keamanan berkendara Anda dan dinamika berkendara. Dan juga tidak hanya dari segi fungsi, namun dari segi estetik, setiap kaliper yang ada pada mobil ini juga sudah dilengkapi dengan M Sport Brake Calipers dibalut dengan warna biru metalik. Ini adalah tampak belakang dari the new BMW X7. Memang kalau kita lihat secara overview, tidak terlalu signifikan perubahan pada bagian belakang, tidak seperti di bagian depan. Namun jika Anda benar-benar perhatikan, di bagian lampu, dari lampu sebelah kiri hingga lampu ke sebelah kanan, mika terlihat lebih gelap, lebih hitam, untuk menambah kesan
agresif dari mobil ini. Dan jika Anda lihat lebih dekat lagi, lebih close up, di bagian lampu kiri dan kanan, terdapat aksen baru, aksen 3D taillights, dan ada ornamen tulisan BMW di lampu kiri dan lampu kanan, menambah kesan mewah dari mobil ini. Kemudian, di bumper bagian belakang, terdapat 2 buah knalpot yang memang berfungsi sebagai knalpot pada umumnya, bukan hanya sekedar aksesoris. Dan juga terdapat sensor parkir, yang mana sensor parkir ini bekerja sama bersinergi dengan sensor parkir yang ada di bumper depan untuk keperluan parking assistant, reversing assistant, dan juga PDC. BMW X7 sama dengan varian sebelumnya masih mempertahankan practicality, yang mana kita dapat membuka bagasi tanpa menyentuh bagasi sedikit pun melalui fitur contactless opening dan juga closing. Ini adalah space bagasi dari the new BMW X7. Memang tidak ada perubahan pada bagian bagasi, masih sama seperti varian sebelumnya, dan juga masih memiliki storage di bagian bawah. Namun, jika Anda memerlukan space lebih, Anda ingin membawa banyak barang, melalui tombol yang ada di bagasi, Anda cukup menekan satu tombol maximum luggage. Kursi pada row ketiga akan otomatis turun dengan sendirinya dan menghasilkan space yang besar untuk Anda membawa barang bawaan Anda. Tidak hanya itu, pintu bagasi bagian bawah mampu menahan bobot hingga 120 kg. Sekarang mari kita lihat bagian dalam. Jika bicara soal kenyamanan, BMW X7 tidak perlu diragukan lagi. Karena banyak sekali improvement yang dilakukan pada the new BMW X7 LCI. Terutama untuk setiap penumpang yang ada di dalam BMW X7, kini mereka dapat merasakan kenyamanan dari jok yang didesain baru, yaitu jok menggunakan bahan Sensafin atau bisa juga dikatakan sebagai vegan leather, yang mana jok ini mengusung sustainability, eco-friendly, namun tetap mempertahankan kenyamanan dan kehalusan tekstur pada jok. Tidak hanya material, namun fungsi dari jok juga ditambah, yaitu perforated, yang mana tetap memiliki sirkulasi udara sehingga suhu tetap terjaga. Kemudian ketika kita bicara mengenai functionality, pada kabin bagian belakang dari X7 kini dilengkapi dengan yang namanya Travel and Comfort System, yang mana Travel and Comfort System ini dapat mensupport segala kebutuhan Anda, mulai dari USB Type-C untuk melakukan charging pada gadget kesayangan Anda. Kemudian ada satu buah bracket yang dapat diinstal pada Travel and Comfort System ini, dan bracket ini bentuknya bermacam-macam. Sebagai contoh, ketika Anda membawa tablet yang cukup besar, Anda dapat menempelkan tablet Anda pada Travel and Comfort System ini melalui bracket yang memang dijual secara terpisah di BMW Lifestyle and Accessories. Kemudian, selain dari Travel and Comfort System, untuk menambah kenyamanan berkendara dan duduk di dalam kabin X7, kini BMW X7 juga sudah dilengkapi dengan sound system Bowers & Wilkins yang dilengkapi dengan 20 buah speaker di dalamnya. Jadi untuk kualitas suara tidak perlu diragukan lagi. Di BMW kita memiliki sebutan, yaitu GKL Plus, atau bisa diartikan sebagai Grosse Klasse Plus, atau dalam bahasa mudahnya adalah kelas teratasnya BMW. Dan tentu pada BMW X7 yang masuk ke kategori GKL Plus memiliki fitur-fitur dan material yang sangat-sangat berkualitas dan mewah. Terutama jika Anda perhatikan pada bagian plafon mobil ini, kini sudah menggunakan Alcantara, dan tidak lupa
BMW X7 tetap mempertahankan panoramic sunroof yang tidak hanya ada pada bagian depan dan di tengah, namun juga pada bagian belakang di baris ketiga. BMW X7 memiliki 5 zones climate control atau 5 buah zona climate control, 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan 1 di bagian belakang. Hal ini dapat menambah kenyamanan berkendara Anda karena setiap penumpang yang ada pada mobil ini dapat mengatur temperatur masing-masing AC. BMW X7 memiliki 6 seats configuration, yang mana pada bagian tengah konfigurasi yang digunakan adalah captain seat configuration, yang mana untuk pergi ke third row seat atau bagian paling belakang mobil ini, Anda dapat melalui bagian tengah dari captain seat atau melipat salah satu kursi bagian kiri atau kanan dari mobil ini. Sekarang mari kita coba ke bagian belakang. Sekarang saya berada pada baris ketiga dari BMW X7. Tinggi saya 170 cm dan saya masih dapat merasakan kenyamanan pada kabin bagian belakang. Memang ini bukan legroom terbaik yang bisa Anda dapatkan, namun kenyamanan pada baris ketiga tetap dipertahankan. Saya masih memiliki legroom dan juga headroom yang cukup untuk saya. Bahas BMW nggak lengkap rasanya kalau kita nggak cobain duduk di bagian pengemudi. Mari kita masuk. Masuk ke dalam kabin bagian depan dari BMW X7, saya langsung disambut dengan banyak sekali ornamen-ornamen dan aksesoris yang baru pada mobil ini. Terutama yang paling signifikan adalah BMW Operating System 8 atau lebih dikenal dengan iDrive 8, yang mana pada Operating System 8 kini tampilan layarnya juga baru, yaitu sekarang menggunakan BMW Curve Display berukuran 14,9 inch, yang mana display dari layar ini sangat-sangat high resolution, high definition, sangat seamless. Anda dapat mengatur semua komponen yang ada pada interior mobil dan eksterior mobil hanya melalui kontrol yang ada pada layar di tengah. Banyak sekali yang dapat Anda atur, mulai dari kenyamanan kursi, perangkat seluler, kemudian penerangan interior, ambient light. Anda juga dapat melihat status kendaraan Anda, apakah tekanan ban sudah sesuai atau belum, kapan Anda perlu menservis kendaraan Anda. Semuanya ada pada layar di tengah. Kemudian, selain layar di tengah, kini desain kisi-kisi climate control pada mobil ini juga baru, sangat berbeda. Ini jauh lebih futuristik dibandingkan dengan varian sebelumnya, karena sekarang desainnya lebih seamless dan lebih rapat, sehingga menambah futuristik dari mobil ini. Kemudian, pada bagian center console di bagian tengah, seperti biasanya, BMW sudah mengintegrasikan semua tombol-tombolnya pada center console di bagian tengah, karena seperti tujuan dari BMW selain sustainability, yaitu less is more. Nah, apa sih yang akan Anda dapat pada center console di bagian tengah? Salah satu contohnya adalah air suspension yang dapat Anda kontrol ketinggian dan kerendahannya melalui knob yang ada di bagian tengah. Kemudian, kini di BMW X7 untuk pertama kalinya menghadirkan rocker switch untuk menggantikan tuas persneling yang tadinya tinggi, sekarang menjadi lebih seamless. Again, less is more. Dan juga untuk BMW X7 sudah dilengkapi dengan Crafted Clarity atau Crystal made by Swarovski pada beberapa komponen mobil ini.
Berlanjut dari center console, jika Anda buka laci di bagian depan, Anda dapat menemukan wireless charging port untuk gadget kesayangan Anda, dan juga dua buah cup holders yang dilengkapi dengan cooling and heating function. Pada bagian setir, kini BMW X7 dilengkapi dengan M Sport steering wheel untuk pertama kalinya. Dan pada M Sport steering wheel memiliki desain 3 spokes dan dilengkapi dengan gear shift pedals pada bagian belakang. Seperti biasa, pada bagian kanan ini adalah audio steering switch, dan pada bagian kiri, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan active cruise control with stop and go function, Anda dapat mengaktifkan fitur tersebut melalui tombol yang ada pada bagian setir sebelah kiri, dan pengaturan jarak dengan kendaraan di depan juga dapat diatur melalui tombol di bagian kiri ini. Anda juga dapat mengganti konten atau isi dari instrumen cluster di balik setir. Jadi mulai dari layout, bentuknya Anda ingin seperti apa, kemudian konten di dalamnya apakah Anda ingin melihat data perjalanan Anda, assisted view, bahkan sampai rute dan kompas bisa Anda masukkan ke dalam instrumen cluster. Terlepas dari itu, BMW X7 juga dihadirkan dengan head-up display, yang mana fitur ini sangat membantu Anda dalam berkendara karena Anda tidak perlu melihat ke instrumen cluster, tapi cukup melihat ke windshield atau kaca bagian depan. Semua informasi mengenai kecepatan, rute, kompas, dan sebagainya muncul di bagian kaca depan. Untuk pertama kalinya, teknologi Integral Active Steering hadir pada BMW X7 LCI. Integral Active Steering adalah passively steered rear wheels, atau bahasa gampangnya, ban pada bagian belakang juga dapat belok. Jadi ketika kecepatan mobil masih di bawah 60 km per jam dan Anda memutar setir ke arah kanan, maka ban bagian belakang akan belok sejauh 3 derajat ke arah kiri. Namun jika Anda memutar setir ke arah kiri, ban belakang akan berputar ke arah kanan sejauh 3 derajat. Jadi ban belakang selalu berputar ke arah yang berlawanan. Namun ketika kecepatan di atas 60 km per jam, ban belakang akan berputar sejauh 3 derajat ke arah yang bersamaan dengan gerakan setir Anda. Hal ini dapat membantu ketika Anda bermanuver, terutama ketika Anda parkir, mengingat panjang kendaraan ini di atas 5 meter, maka manuver Anda akan jauh lebih gampang, atau radius putar Anda akan menjadi lebih pendek. Bukan BMW kalau kita tidak membahas bagian mesin. Mari kita ke depan. BMW X7 masih menggunakan mesin B58 berkapasitas 3000 cc inline 6 cylinders twin power turbo. Namun ada satu teknologi baru yang sangat-sangat inovatif yang dilengkapi pada mesin BMW X7 LCI ini, yaitu adalah teknologi mild hybrid. Jadi BMW X7 LCI dilengkapi dengan tambahan baterai berukuran 48 volt yang disematkan pada mobil ini, dan teknologi mild hybrid ini mampu meningkatkan efisiensi dari mesin tersebut. Selain fuel consumption yang jauh lebih irit jika dibandingkan dengan varian sebelumnya, tenaga yang dihasilkan juga jauh bertambah. Horsepower yang dihasilkan dari mobil ini meningkat lebih dari 40 horsepower dari yang sebelumnya 340 horsepower. Sekarang mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 381 horsepower dan torsi sebesar 520 Nm. Selain dari tenaga, teknologi mild hybrid ini juga mampu menghasilkan suara mesin yang lebih halus. Suara mesin yang lebih halus ini dapat Anda buktikan sendiri ketika Anda menyentuh tombol start stop button. Ketika Anda menyalakan mobil ini,
maka suara cranking dari mobil ini jauh lebih minim dan mesin dapat menyala dengan cara yang sangat-sangat halus. BMW X7 xDrive 40i M Sport dijual dengan harga Rp2.729.000.000 on the road Jakarta di luar PPh 22. Dan setiap pembelian BMW di Astra, Anda juga akan mendapatkan 5 tahun garansi, 5 tahun free service, 2 tahun perlindungan ban, dan keanggotaan Astra World. Untuk informasi lebih lanjut mengenai BMW X7 terbaru, silakan hubungi bisnis konsultan BMW Astra. Saya Axel Julio, sampai bertemu di video berikutnya.